Halo, apa kabar guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-29 dari serial animasi Donghua Battlecraft The Heaven, dimana setelah kompetisi peringkat kuat dimulai, hal-hal menarik apa sajakah yang akan terjadi di episode kali ini? So, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Scene memperlihatkan di mana semua murid sudah bersiap di atas arena menunggu kompetisi dimulai. Bisa dibilang kompetisi kali ini lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Xiaoyan sangat berharap agar mereka bisa masuk peringkat 10 besar. Jadi saat pertarungan nanti, semua potensi kekuatan mereka haruslah digunakan. Tak berselang lama, muncullah kelompok Lin Xuya yang mengajak ngobrol Xiaoyan. Lin Xuya cuma berharap jika dia tidak bertemu dengan Xiaoyan di awal-awal kompetisi, karena itu akan menjadi sangat canggung guys. Apalagi mereka sudah menjalin hubungan pertemanan yang cukup baik. Tentu saja murid yang lainnya jadi bertanya-tanya seberapa kuatkah sebenarnya Xiaoyan, karena Lin Xuya sendiri mengatakan kalau dia cukup takut dengan kecepatan yang dimiliki Xiaoyan. Namun bukan itu yang paling penting sekarang, karena Lin Xuya memberitahukan jika beberapa hari yang lalu dia bersama kedua rekannya mencoba memasuki kedalaman gunung lagi guys. Tapi bedanya sekarang mereka kembali bertemu dengan kera iblis salju. Namun si kera iblis tersebut langsung memasuki mode berserk darahnya untuk mengusir mereka, yang membuat mereka segera auto ngacir dari sana. Xiaoyan sebenarnya tahu itu sebenarnya dikarenakan dirinya yang telah membegal sang kera, sehingga begitu ada orang yang memasuki wilayahnya, dia langsung ngamuk secara membabi buta. Karena itulah Xiaoyan segera menyarankan agar mereka bisa memasuki peringkat 10 besar supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki bagian paling bawah pagoda pemurnian Qi. Karena jika mereka bisa berlatih di sana, maka memungkinkan bagi mereka untuk menembus Rana Dowang. Tidak lama dari itu, muncullah kelompok dari Liu Qing. Lin Xuya langsung mengingatkan Xiaoyan agar dia berhati-hati, karena menurutnya kelompok Liu Qing memiliki banyak praktisi kuat guys. Namun, waktu mereka saling berhadapan, Liu Fei yang mengingat tamparan maut dari Sun Er pun seketika menyuruh pacarnya, si poni belah kuda, untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Segera si poni belah kuda berlaga sok keras yang langsung berkata kepada Xiaoyan jika dia tidak bisa mengajari wanitanya, maka si poni belah kudalah yang akan melakukannya. Mendapat konfrontasi dari lawannya, Xiaoyan yang paham aturan tidak melakukan perkelahian di tempat dan berjanji akan memberikan pelajaran pada si poni belah kuda tersebut di arena kelak. Tidak lama dari itu muncullah para tetua yang segera mengumumkan jika kompetisi secara resmi dimulai. Nantinya di atas arena bakal ada dua sisi yang terdiri dari 25 sisi merah dan 25 sisi biru. Jadi siapapun yang mendapat nomor yang sama, maka mereka akan saling bertarung. Sebagai pembuka, Liu Qing segera turun ke arena dan menunjukkan aura yang mendominasi, sehingga para murid yang melihatnya merasa ngeri dan terkagum-kagum. Tak mau kalah, Lin Xuya menyusul turun ke arena dengan gaya yang elegan, sehingga banyak murid wanita alay berteriak histeris dibuatnya. Lalu pada akhirnya giliran Xiaoyan yang unjuk gigi dengan turun ke arena dengan teknik 3000 langkah petirnya, yang bahkan para murid di sana tidak mampu melihat sosoknya karena kecepatannya guys. Sampai-sampai para tetua yang melihatnya pun memuji teknik yang digunakan Xiaoyan. Namun mereka juga bertanya-tanya bagaimana Xiaoyan bisa mengetahui teknik dari pavilion petir angin.
Lalu tak lama kemudian muncullah peringkat kuat pertama yang tidak lain adalah si bocil Xian yang dengan gaya khas anak-anaknya memasuki arena dengan santai. Meski begitu ketika melihat Xian berjalan ke arah Xiaoyan, Lin Yan yang melihatnya justru langsung bersembunyi di balik tubuh Wu Hao. Sementara itu di atas arena, para murid yang belum mengenal siapa sosok si bocil imut tersebut meremehkan dirinya karena telah berani mengikuti kompetisi peringkat kuat guys. Lalu penatua Suqian memperingatkan para peserta jika kompetisi ini tidak ditujukan untuk pertarungan hidup mati, sehingga dia berharap para peserta tidak berlebihan ketika bertarung nanti. Segera dari itu masing-masing dari mereka mengambil undiannya untuk mengambil nomor. Hingga pada saat si Bai Cheng yang telah selesai mengambil nomor, dia berpapasan dengan Xiaoyan. Segera dia mengatakan kepada Xiaoyan yang hendak mengambil nomor undian, semoga dia mendapat nomor yang sama dengan Liu Qing. Dan begitu Xiaoyan mengambil nomor, ternyata dia mendapatkan nomor 15 yang sama seperti yang didapatkan oleh Bai Cheng. Yang menurut Xiaoyan, Bai Cheng hanyalah seorang pecundang, jadi nggak usah terlalu pusing jika bertemu lagi dengan Bai Cheng. Lalu untuk pertarungan pertama, kita akan diperlihatkan dengan pertarungan antara Xian dengan seorang murid yang belum terlalu mengenal sosok bocil imut tersebut. Bahkan murid tersebut langsung tertawa bangga serta meremehkan Xian yang menurutnya dia telah beruntung karena mendapat lawan seorang anak kecil. Sampai-sampai ketika penatua Suqian memperingatkan sekali lagi agar mereka menahan diri dan tidak saling membunuh, si murid koplak yang masih belum menyadari bahaya di depannya masih berlagak sok keras hingga dia mengatakan jika dia akan menunjukkan belas kasihan saat melawan Xian. Hingga begitu pertarungan dimulai, murid yang diketahui bernama Beju yang berada pada daftar ke-33 murid terkuat pun langsung tumbang dengan satu kali pukulan dari Xian. Di satu sisi, Xiaoyan jadi mengingat perkataan gurunya yang mungkin saja wujud sebenarnya dari Xian itu adalah binatang kuno yang sangat langka, karena memang kekuatan yang ditampilkannya luar biasa. Dan setelah menang, dia segera menghampiri Xiaoyan. Di sana Xiaoyan berkata, ternyata Xian ini cukup kejam karena membuat lawannya langsung terkapar di tempat. Lalu Xian menjelaskan jika sebelumnya lawannya tersebut bertindak sombong di depan umum dan mengatakan jika dia akan membantai Xiaoyan nanti. Jadi kebetulan Xian bertemu dengannya dan membantu memberinya pelajaran demi Xiaoyan. Namun hal itu bukan tanpa alasan guys, karena sebenarnya Xian ingin Xiaoyan berhutang budi padanya dan selalu membuatkan pil super enak untuk dirinya. Lin Xuya yang melihat itu ternyata cukup terkejut karena ternyata Xiaoyan berteman baik dengan Xian. Lalu Xian yang merasa bosan karena mungkin hari ini dia tidak akan bertarung lagi, jadi mendingan dia pergi aja deh. Setelah itu Lin Xuya memberikan pesan kepada Xiaoyan jikalau dia bertemu dengan Xian nanti, meski dia harus kalah nantinya, tapi kekalahannya itu dia berharap tidak terlalu memalukan. Pokoknya jangan sampailah seperti yang dialami oleh Beiju. Dan akhirnya pertarungan kedua antara Xiaoyan melawan Bai Cheng. Bisa dibilang ini adalah pertemuan kedua mereka, di mana pertemuan pertama dimenangkan oleh Xiaoyan, sehingga pertarungan antara keduanya pun segera dimulai.
Di sana Xiaoyan telah menyadari jika Bai Cheng saat ini lebih kuat daripada sebelumnya, yang ternyata dia sudah menerobos nih. Namun tetap saja bagi Xiaoyan hal itu belumlah cukup untuk melawan dirinya. Lalu begitu Bai Cheng mengeluarkan serangan tombaknya, Xiaoyan segera mengkombo senjatanya dengan teknik petir sehingga tusukan serangan tombak bertubi-tubi milik Bai Cheng pun dapat ditahan. Hingga begitu Bai Cheng terkena teknik pedang dari Xiaoyan, tangan Bai Cheng atau tremor menahan serangan dari teknik pedang milik Xiaoyan. Meski begitu, pertarungan pun tetap berlanjut hingga begitu Bai Cheng terkena serangan telak dari Xiaoyan, membuat helm yang dipakainya pun terlepas. Hingga Xiaoyan yang sempat melihatnya pun sedikit terkejut karena kini Bai Cheng sudah botak pelontos kinclong guys. Nah, di atas arena Bai Shan menjelaskan setelah kalah dari Xiaoyan, bosnya itu langsung berlatih keras demi membalas kekalahannya tempo lalu. Namun imbasnya dia menjadi botak kinclong demi meraih kekuatannya saat ini. Merasa kesal karena kebotakannya dibicarakan di depan umum, Bai Cheng membentak anak buahnya dan menyuruh dirinya untuk diam. Lalu Bai Cheng yang emosi segera mengeluarkan teknik barunya yang bisa meningkatkan kekuatan. Dari atas kepala botaknya muncullah simbol aneh seperti tato bunga. Jika menurut Xiaoyan, teknik rahasia milik Bai Cheng itu memang tidak lebih baik dari teknik 3 perubahan misterius miliknya, namun tetap saja tidak bisa diremehkan. Nah, setelah mengeluarkan tekniknya, membuat kecepatan pergerakan Bai Cheng meningkat drastis, bahkan membuat Xiaoyan cukup kerepotan dengan kecepatan yang dilepaskan oleh Bai Cheng. Sialnya lagi, kaki Xiaoyan terjerat oleh teknik yang dilepaskan oleh Bai Cheng. Melihat kesempatan itu, Bai Cheng segera mengeluarkan ultimate-nya untuk segera menyudahi perlawanan dari Xiaoyan. Nah, begitu Xiaoyan terkena serangan milik Bai Cheng, muncullah berbagai reaksi dari para penonton. Ada yang senang, ada yang panik, dan ada pula yang mengamati dengan tenang jalannya pertarungan di arena tersebut. Hingga tak berselang lama, muncullah Xiaoyan di balik kepulan asap tebal dengan menggunakan armor api surgawi miliknya yang ternyata sangat mampu untuk menahan serangan terkuat milik Bai Cheng. Di sana Xiaoyan pun tidak menduga jika armor yang dibentuk dari api surgawinya begitu kuat. Namun ternyata juga sangat menghabiskan banyak dauki untuk membentuknya. Lantas meskipun serangannya tak berpengaruh bagi Xiaoyan, Bai Cheng pun belum menyerah serta terus mengkonfrontasi Xiaoyan dengan kata-katanya. Lalu dengan lambaian tangannya, Xiaoyan pun melemparkan energi api kepada Bai Cheng. Namun begitu Bai Cheng hendak menahan dengan tombaknya, tiba-tiba saja dan kini tibalah Xiaoyan yang langsung mengeluarkan serangan ledakan Octana miliknya untuk mengakhiri perlawanan dari Bai Cheng. Hingga untuk yang kedua kalinya, lagi-lagi Bai Cheng harus terkapar dengan serangan milik Xiaoyan. Dan karena itulah kita mesti bersabar
untuk menyaksikan aksi seru selanjutnya dari perjalanan Xiaoyan di minggu depan. 本场比赛，萧炎胜。